Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret semester 5 akan menjelaskan tentang isi kuesioner yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sumarwati MPD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jenny Aprilia, NIM 43 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa UNS. Saya Pita Nuryani, NIM 59, kelas A. Saya Syasha Nur Amalina, NIM K422073, kelas A. Judul kuesioner yang telah kami buat yaitu hubungan penguasaan kosakata bahasa Jawa siswa dengan keterampilan nembang macopat siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Sragen. Dengan rumusan masalah, adakah hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata bahasa Jawa dengan keterampilan nembang macopat siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Sragen? Untuk kuesioner kali ini kami memiliki hipotesis, yaitu terdapat hubungan yang positif antara penguasaan kosakata bahasa Jawa siswa dengan keterampilan nembang macopat siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Sragen. Teori kosakata. Kosakata dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia tahun 2001 halaman 597 diartikan sebagai perbendaharaan kata. Burhan Nurgiantoro tahun 2001 mendefinisikan kosakata sebagai kata-kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang dalam proses berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan teori tembang mocopat, yaitu tembang mocopat sendiri adalah puisi tradisional Jawa yang dilagukan atau dinyanyikan. Tembang mocopat memiliki aturan dalam hal jumlah baris, jumlah suku kata, dan bunyi saja akhir dalam setiap baris. Beberapa tembang mocopat yang dikenal diantaranya Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorondono, Gambuh, Dandang Gulo, Durmo, Pangkur, Pocung, dan Megatruk. Instrumen penelitian. Variabel bebas, yaitu penguasaan kosakata bahasa Jawa, jenis data nominal, teknik pengumpulan data, angket. Variabel terikat, keterampilan nembang mocopat, jenis data, interval, teknik pengumpulan data, tes unjuk kerja. Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala Likert dengan poin 1-6. Poin 1 yaitu sangat tidak setuju, atau sering, atau baik, atau termotivasi. Poin kedua yaitu tidak setuju, atau sering, atau baik, atau termotivasi. Poin ketiga, netral. Poin keempat, setuju, atau sering, atau baik, atau termotivasi. Poin kelima, sangat setuju, atau sering, atau baik, atau termotivasi. Indikator. Indikator yang pertama yaitu minat belajar nembang mocopat, nomor item 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah soal sebanyak 4 butir. Indikator yang kedua yaitu penguasaan kosakata bahasa Jawa dengan nomor item 5, 6, 7, dan 10 dengan jumlah soal sebanyak 4 butir. Indikator yang ketiga yaitu kemampuan nembang mocopat siswa dengan nomor item 8 dan 9 dengan jumlah soal sebanyak 2 butir. Berikut adalah salah satu contoh soal yang kami buat berupa angket skala Likert dari angka 1 sampai 5, yang berarti angka 1 sangat tidak setuju, angka nomor 2 tidak setuju, yang nomor 3 netral, nomor 4 setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Pada slide ini, saya akan mendeskripsikan hasil analisis data kami yang berupa diagram. Pada soal nomor 1, yaitu apakah Anda menyukai pelajaran tembang mocopat? Dari 25 responsi, terdapat 1 responsi yang menjawab sangat tidak setuju, 1 responsi menjawab tidak setuju, 9 responsi menjawab netral, 7 diantaranya menjawab setuju, dan 7 diantaranya menjawab sangat setuju. Selanjutnya, pada soal nomor 2, seberapa sering Anda mempelajari tembang mocopat di luar jam pelajaran sekolah? Terdapat 4 responsi menjawab tidak sering,
8 responsi menjawab netral, 8 responsi menjawab sering, dan 5 responsi menjawab sangat sering. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, apakah Anda merasa termotivasi untuk belajar tembang mencopat saat berada di kelas? Terdapat 5 responsi menjawab tidak termotivasi, 8 responsi menjawab netral, 4 responsi menjawab termotivasi, dan 8 diantaranya menjawab sangat termotivasi. Deskripsi analisis data pada nomor 4, yaitu seberapa baik pemahaman Anda terhadap kosakata dalam tembang mencopat. Dari 25 responsi, terdapat 3 responsi menjawab sangat tidak baik, 6 responsi menjawab tidak baik, 7 diantaranya menjawab netral, 7 yang lainnya menjawab baik, dan 2 yang lainnya menjawab sangat baik. Selanjutnya, yaitu soal nomor 5, apakah Anda sering menemukan kata-kata dalam tembang mencopat yang tidak Anda pahami? Ada 1 responsi yang menjawab tidak sering, 2 diantaranya menjawab netral, 9 diantaranya menjawab sering, dan 13 diantaranya menjawab sangat sering. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, apakah Anda merasa kesulitan dalam memahami makna-makna kata-kata dalam tembang mencopat? Dari 25 responsi, terdapat 3 responsi menjawab tidak kesulitan, 5 responsi menjawab netral, 13 responsi menjawab kesulitan, dan 4 diantaranya menjawab sangat kesulitan. Deskripsi analisis data yang selanjutnya yaitu pada soal nomor 7, apakah Anda menggunakan kamus atau media lain untuk mempelajari kosakata bahasa Jawa dalam tembang mencopat? Dari 25 responsi, 1 diantaranya menjawab tidak menggunakan, 6 diantaranya menjawab netral, 5 yang lain menjawab menggunakan, dan 13 yang lain menjawab sangat menggunakan kamus atau media lain. Selanjutnya yaitu soal nomor 8, seberapa baik kemampuan Anda dalam menyanyikan tembang mencopat dengan benar? Ada 1 responsi yang menjawab sangat tidak baik, 6 diantaranya menjawab tidak baik, 11 diantaranya menjawab netral, 3 yang lainnya menjawab baik, dan 4 yang lainnya menjawab sangat baik. Soal nomor 9 yaitu apakah Anda merasa percaya diri saat tembang mencopat di depan kelas? Dari 25 responsi, ada 3 responsi yang menjawab sangat tidak percaya diri, 4 yang lainnya menjawab tidak percaya diri, 7 diantaranya menjawab netral, 8 yang lain menjawab percaya diri, dan 3 menjawab sangat percaya diri. Analisis data yang terakhir adalah soal nomor 10, yaitu apakah Anda merasa keterampilan tembang mencopat Anda meningkat setelah mempelajari kosakata bahasa Jawa? Dari 25 responsi, terdapat 1 responsi yang menjawab tidak meningkat, 8 diantaranya menjawab netral, 7 yang lain menjawab meningkat, dan 9 lainnya menjawab sangat meningkat. Berikut adalah analisis data dari 10 soal angket skala Likert yang kita buat. Masuk pada slide terakhir yaitu pembahasan. Sesuai dengan pertanyaan yang kami buat berupa angket skala Likert, ada 25 respon dari siswa SMA Negeri 3 Sragen kelas 12. Semua siswa sudah memenuhi indikator pencapaian kompetensi yang sebagaimana sesuai dengan kisi-kisi dari kelompok kami. Terima kasih.